Gue tuh ya guys, setiap kali gue nonton FTV, lu tuh suka nonton FTV gak sih Dave? Gue tuh kalau nonton FTV-nya ada lu, kayaknya gue Nggak nonton. dia gak ada dia. Kan gue bilang gue penontonnya. Emang lu nonton FTV? Iya dulu. Masa sih? Terakhir kali FTV gue nonton tuh lu, abis itu gue udah gak mau nonton lagi. lu tiap kali Karena menurut gue lu yang paling Daripada terbaik. bintang tamu pasti begitu Oh deh. iya udah pasti. Gue tuh kalau nonton FTV tuh selalu terbuai. Hmm. Karena gue suka banget drama-dramanya mereka yang bisa ujung-ujungnya tuh cinta banget. Biasanya awalnya dari benci. Dari benci. Dari benci jadi Terus cinta. tiba-tiba gitu, gue sampai yang gue bisa gitu. Lu berarti termasuk contoh penonton Indonesia yang mudah terbuai dengan romantisme. Oh gue banget. Betul. Tapi Gue memang- apalagi ketika kalau dia lagi main. Tapi memang Gue suka dibohongin. tapi memang kebanyakan kalau penonton Indonesia itu memang suka dengan cerita-cerita yang pendek dan berakhir dengan happy ending. Betul. Iya. Cerita-cerita yang awalnya tuh kayaknya ih nggak mungkin deh dia sama dia pasti nggak mungkin awalnya Itu sebel-sebelan. tadi gua bilang gua dibohongin. Tahu-tahu mereka saling cinta akhirnya berujung happy ending. itu kayaknya resep sukses FTV di Indonesia yang Betul. disukai penonton. Betul. Pas kita ngomongin FTV karena dua bintang tamu kita adalah pemain-pemain FTV. Kita angkat gelas dulu. Kalau Tia sudah pernah jadi tamu Spill the Tea, Ada Ari. kami yang baru pertama. Selamat Welcome. datang di Selamat Spill datang. the Tea. Ngomongin Iya apa kan? sih, Ri? Ari kayaknya habis potong rambut ya. Ari kayaknya aus deh tadi. Seger gitu. Ari kayaknya dia minum mulu deh. Aus banget gitu ya Ri. Soalnya pasti dia tahu belakangan itu ada nama pemain FTV yang lagi sering banget diomongin orang. siapa? Karena kisah kehidupan aslinya ternyata tidak semanis, tidak seindah, Cerita-cerita di FTV. Cerita dia di FTV. Betul. Oh iya. Siapa? Boleh nggak sih kita spill dulu videonya biar Kita kasih lihat dulu deh, bisa siapa sih kira-kira nih? Aduh siapa sih Tia? Jadi lagi rame. Lagi rame. Beb. Ramenya gimana tuh? Ya lagi rame ya bener. Jadi mungkin kehidupannya dia yang orang lihat selama ini kayaknya adem ayem aja. Tahu-tahu jedar tiba-tiba ada berita kalau mereka nih mau berpisah gitu. Karena padahal mungkin Eza ini setiap kali main FTV dia selalu perannya apa? Biasanya baik-baik sih ya, romantis, biasanya baik-baik, green flag lah. Green flag Cowok gitu. green flag. Terus sekarang di dalam kehidupan nyatanya ternyata pernikahannya tidak direstui sama orang tuanya Eza. Orang tuanya Iya. Eza sempat tidak direstui sama Sempat orang tuanya tidak Eza. direstui. Iya. sempat tidak direstui dan akhirnya nggak mulus juga. Nggak mulus Buktinya juga. berita terbarunya kan mau cerai ya? Mau pisah gitu. Jadi emang awalnya kayaknya adem-adem ayam aja deh. Kayaknya gue ngeliatnya juga di sosmed apa segala macam nggak pernah ada berita tentang mereka yang gimana gitu. Tiba-tiba sekarang Tapi nggak direstuinya karena apa ya? Sempat Nah, Ada yang soalnya- bersuara, masa iya kata dia gitu? Iya, soalnya yang katanya. nggak merestui itu orang tuanya Eza. Iya. Karena kalau menurut gue pikir iya deh. malah orang tua perempuannya. Karena kan kalau Iya. mungkin orang-orang tahu dia Reza pernah Eza pernah ada case dulu lah gitu loh yang mungkin menjadi tanda orang tua pasangannya itu tidak merestui. Tapi ini kan ternyata malah kebalikannya. Iya, kalau aku pengen tahu dari cerita kamu, Kak, waktu nanya sama orang tua, minta izin sama orang tua, berarti lu juga udah siap. Andai kata tidak dikasih izin, Betul. ya kan? What would you do? Lu mau apain? itu. Akankah lu menyudahi, Iya. menghormati Polakan restu begging, orang tua? ya. Aduh, Begging, atau you just go. Ini pilihan gue Iya. because I love her. Backstreet, demo. Yang penting anaknya mau, yang penting anaknya mau. Kan ada yang iya. berpikiran gitu, yang penting anaknya Sebelumnya mau. memang kalau dari papanya Rasa sendiri sih udah menyentuh dari awal udah loh. menyetujui. Tapi kalau dari sisi ibu kan memang banyak pertimbangan. Iya, iya. Namanya ibu ya. Ya namanya juga ibu juga banyak pertimbangan pastinya. Tapi ya dengan berjalannya waktu juga aku juga memberikan bukti kepada ibunya Rasi bahwa oke, aku benar-benar serius dengan anaknya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya sebelum lu bertanya, lu sudah punya keberanian diri bahwa Yes. ini sih akan diterima dan gue dapat restu. Yes? Yes. Karena kalau gue juga melihatnya waktu itu mungkin nyokap tidak merestui secara langsung, tapi satu keluarga gue benar-benar merestui. Sih, jadi ada rasa percaya Jadi menurut diri gue itu kalau kan. misalnya sampai dia nggak mau, ini keluarga gue udah restuin, buruan nggak kabarin gue. Tapi gue akan begitu gitu. Tapi beda sama ini loh. Siapa? Namanya siapa sih? Cid Meriska, tahu? Oh, Iya. pemain Pasangannya. FTV juga Iya, kan? Pasangannya Roger Danuarta. Mereka malah seperti di FTV, Bo. Ya itu. Ya itu kehidupannya Perjuangan cintanya Perjuangannya Perjuangan luar cintanya biasa sih. sampai dengan mereka sekarang punya anak-anak.
Oh wow, boleh kita spill kalau gitu videonya? Wow, jadi ini maksud lo kisah cintanya Roger dan sang istri siapa Seperti di judulnya? FTV. Cut Mariska. Cut Mariska ini Iya. justru seperti di FTV. FTV. Perjalanan kehidupan kalian apa yang menurut kalian kalau diinget-inget, FTV kayak banget. adegan- Kayak kayak adegan di Kayak FTV, FTV sih. banget ya, Gitu. menurut gue sih udah FTV juga sih. Iya, yang gitu. laki Karena- lo minta izin kepada nyokap Iya, lo di saat dia itu sedang kayak di sadar apa drama-drama, enggak. kayak di FTV dan sinetron nggak sih? Iya. Jadi saat terakhir Iya. nyokap tuh ngomong, kita Iya. minta izin dan direstui. Menurut gue itu sih. Iya, itu udah cukup FTV Itu tuh. cukup FTV It's dan an sinetron. FTV worthy moment. Iya benar. Kalau lo, Ada suatu kali di mana ibunya Rasi kan memang dulu kan juga pelaku entertainment juga, Iya. artis senior lah. siapa namanya lupa ya gue? Erna Santoso. Erna Santoso. Iya. Ya. Angkatan lu, Say. Lu lebih tepatnya. Itu di mana aku sempat dipanggil sama beliau, ada ke salah satu hotel di Jakarta, yang memang di situ beliau lagi ada acara sama teman-temannya. Oke. Aku lagi pakai celana jeans yang robek-robek, Kak. Tuh. Rebel ya, bentukan rebel. Pada saat itu aku nggak tahu gitu kan, aku dipanggil, oke aku datang dan aku didudukin. Nah, akhirnya aku datang, aku didudukin. Itu mungkin itu di hotel itu ada teman-temannya mungkin ada 2.000 orang. Dan aku didudukin. Lagi acara apa? Temenan apa Kawinan. konferensi Kawinan. part? Enggak, itu lagi memang lagi ada event untuk ibuku kan, mertua kan juga socialize-nya kan ada yayasan buat anak kecil, kepedulian untuk anak-anak Indonesia gitu. Dan akhirnya aku datang dan aku didudukin ya di antara 2.000 orang itu aku didudukin 30 orang lah teman-teman ibunya. Ya aku ditanyain satu persatu. Oh, lu diinterogasi. Yang benar. Pertanyaannya apa, Ri? Pertanyaannya kayak apa tuh? Serius nggak Serius merasa apa gitu? enggak? Terus Sama gimana nanti Rasti. ke depannya rencananya seperti apa? Yang Ini tunggu, sorry. benar kayak di sidang gitu. Ini sebelum atau sesudah lo ketemu keluarga Rasti? Sesudah. Oh sesudah. Sesudah. Jadi, Jadi kayak Kalau sebelum dia yang kabur ayo kayak. benar. Enggak sih, Oh, gue diserang ya, Gue kabur. sign off. maju terus. Oh, maju terus. Tetap maju terus. Idi. Iya. Kalau hidup kalian adalah judul FTV, apa tuh kira-kira? Cintaku semanis parfum kali. Cintaku semanis parfum. Soalnya Pak Sutri ini dua-duanya doyan minyak wangi, Ren. Parfum lo? Ini mereka Parfum lo? Iya. Iya dong. Iya dong. Berani dia bilang enggak. Dua-duanya tuh penggila parfum. Dia sama Rasti kayaknya itu juga Iya. satu hobi kalian Iya, yang iya, iya. sama ya. Oh wow. Gue juga boleh nih kayaknya mungkin judulnya lain lagi deh, kesempatan kedua. Eh. Karena dua-duanya pernah gagal. Oh, dua-duanya pernah ya? Ya kan gue satu pernah punya suami, sebelumnya dia juga punya istri. Oh. Kita pernah gagal, jadi sekarang kita punya kesempatan kedua gitu. Iya, iya, Kita iya. punya rumah tangga. Aduh, kayak orang bener. Kayak orang bener. Oh. Jadi nggak pakai cintaku. Lo nggak pakai cintaku kepentok apa gitu. Kan kalau dia Bentuk apa, FTV Besti? gitu. Iya. Cerita-cerita FTV itu ada loh dalam Really? kehidupan Dia kita. biasanya pasti kan memang penulis atau produser atau Iya. production house pasti mereka Ngambil ngambil cerita juga hidup dari orang ya. dari kehidupan orang. Soalnya katanya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina kan juga sama. Raffinya pernah main FTV, dia ngejar-ngejar Gigi dan akhirnya baru kejadian. Baru kejadian. Ngejar-ngejar Gigi ya, kalau lu kan ngejar-ngejar emaknya Gigi no. Temen main gua mama. Kita spill videonya ya. Salah nggak sih kalau penonton-penonton itu yang terbuai dengan drama romantisme FTV terus suka kecewa ngelihat aktor sama aktrisnya, ih dalam kehidupan nyata kok Lu begini. kehidupan lo nggak begitu ya. Banyak. banyak. Salah nggak sih kalau kita penonton begitu menurut kalian? Enggak juga sih, karena kadang-kadang orang kan punya ekspektasi yang Iya dong. beda-beda Iya gitu loh. Mungkin mereka harapannya Seharusnya begini. Iya, justru kadang-kadang pun nih yang gue tahu cerita-cerita kalau pasangan-pasangan di sinetron atau di FTV yang mereka sebenarnya nggak ada apa-apa malah dijodoh-jodohin. Iya kan, ada yang kayak gitu. Jadi Iya. ekspektasinya karena mereka terlalu mendalami nih si penonton nih suka banget sama karakter mereka berdua. Jadi mereka malah berharap, aduh mudah-mudahan mereka beneran pasangan ya berjodoh di luar tayangan gitu loh. Gitu, banyak yang begitu juga. Ini juga sebenarnya apa yang terjadi dalam hidupnya Dahlia Poland sama Fandinya Fandi. di persidangan
persidangan yang dia pulang naik ojek. Menurut gue itu juga momen FTV worthy banget. Benar. Ini Oke. peristiwa itu kalau mau di FTV-in lagi gitu ya, plot twist ternyata abang jadi pacarnya dari Itu sering cinta terjadi. cinta bersemi. Iya kan? Pas dia Cintaku bersemi setelah pulang dari pengadilan. Iya, pas ojeknya ngerem gitu kan Dalianya gitu. Terus abang ojeknya nengok buka helm, nggak apa-apa non, ih cakep. Tiba-tiba mukanya Anjas marah. Mudaan dikit dong. Anjas Ini marah zaman kita Angkatan. Bisa nggak yang umurnya lebih ini lebih muda? Anjas marah sama Dahlia Poland mah bapaknya Iya kali. dong. iya. Ternyata bapaknya, loh papa. Iya loh papa gitu. Tapi berarti kehidupannya Dahlia Poland tadi kita lagi ngobrol pada saat Iya. yang videonya itu suaminya itu juga selingkuh sama sama teman mainnya ya? Jadi itu sebenarnya kayak udah rahasia umum karena waktu itu berita ini kan di-spill sendiri sama Dahlianya. Oke. Waktu ya mungkin karena sekarang zaman eranya sosmed banyak banget orang yang speak up kalau masalah rumah tangganya itu akhirnya Yes. di blow up sendiri gitu kan di sosmed dia menceritakan kalau dia tahu kalau suaminya itu selingkuh sama lawan mainnya di satu sinetron. Sama satu sinetron, lawan mainnya di satu sinetron gitu. Tapi akhirnya sempat udah rame tuh netizen mikirnya oh kayaknya bubar nih, kayaknya bubar. Ternyata akhirnya mereka rujuk, mereka baik-baik aja. Sampai akhirnya kemarin kayaknya gue tahu si Dahlianya akhirnya bilang kenapa mereka akhirnya bisa karena dianya tidak sanggup. Oh. Dianya yang tidak bisa menerima Keadaan atau itu mungkin yang pernah memaafkan. terjadi. Nah, mungkin memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Oke, nah gue mau bahas mengenai itu. Betul. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kalian gitu ya, amit-amit Coy. gitu ya, Oh ya. pasangan kalian ketahuan atau mungkin mengaku secara gentlemanly atau womanly, aku tuh sempet selingkuh loh sama teman kerja aku satu judul. Kalian akan memaafkan atau Dahlia Poland move? No, it's a big no. Nah gue demen tuh perempuan-perempuan It's kayak a lo big yang no. jelas gitu. Karena kalau misalnya dia yang itu, it's his loss, not me. Jadi lu tinggal, you would go Dahlia Poland? Dan Sama? dia pun awalnya memaafkan loh. Oh. Cuma Kan pada dia akhirnya dia pada nggak akhirnya dia bisa. memaafkan karena ini case ini Dia tuh nggak udah bisa. setahun yang lalu deh kalau nggak salah yang dia speak up bahwa Awalnya dia suaminya tuh memaafkan tapi selingkuh. ternyata dia nggak bisa. Iya, Dia nggak bisa. dia at the nggak end dia sanggup. bilang akhirnya dia nggak sanggup karena gue tidak bisa melupakan itu. Tapi memaafkan iya, tapi dia tidak bisa melupakan. Mungkin itulah kenapa gue yakin kalau gue itu terjadi sama gue nggak bisa Nggak karena bisa. gue orangnya Gak gampang melupakan. nggak gampang melupakan, memaafkan iya, tapi gue malas jadi beban hidup gue seumur hidup gitu loh. Nanti gue harus kayak ke-trigger mulu, parnoan atau apa gitu, Iya, gue males, gue iya, gak suka. iya. Traumatik, Traumatik. gue gak mau. Iya. Cari aja yang baru. Iya, oke mulai aja dengan yang baru. Jangan, Gas terus jangan rambut kayak- baru lo tidak. jangan kayak orang susah deh. Coy, tapi jangan sampai ya. Jangan Sayang sampai. awas ya, kamu tahu ya. Aku iris kamu, aku kasih jeruk nipis kalau kamu begitu. Ada pesan. Itu nggak ada pesannya ke Daisy. Ya. Pengorbanan terbesar kalian untuk cinta, pengen tahu dong apa? Menerima pasangan apa adanya. Ya itu salah satu pengorbanan Iya. ya, sebenarnya. Jadi Betul. kalau aku pribadi sendiri, Resti nggak bisa masak. Tapi itu Jadi juga beneran kehebatan. Gue nggak bisa masak. Itu kehebatan Iya. Jadi itu Iya. bukan masalah besar untuk aku. Aduh itu hebat sekali Ari. Bener. Terus untuk setuju. mengurus Aduh, anak, duh. ya dari bayi, aku mewajibkan Rasti cuma menyusui aja. Aduh. Aku yang kayak bedong, mandiin, apa segala macam aku yang Aduh. ngurus. Gitu. Teamwork. Itulah harusnya bikin Teamwork. Oh, jadi Teamwork. ada inilah. Jadi ada tidak kita patriarki komunikasi. ya, Ri, gitu Hebat loh. bang. Ari, kamu tahu kan dengan kamu ngomong begitu, kamu punya kesempatan dibenci oleh laki-laki lain. Tapi gue setuju. Sambil dimakan dong, kita Oh, juga. sambil dimakan. Nasi gorengnya enak banget. Oh ini nasi goreng ini avatar mengalir. ya, aku biru sih. Enak sekali. Nanti- No, itu nasi rames.